Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala wa ba'. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Linwasil dirasatana al-balaghah min syarhil balaghah wa huwa syarh li kitab qawaidil lughah al-arabiyyah li muallifihi Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Baik, al-an nadkhul baban jadidan, al-bab as-sadis wa huwa al-ijaz wal itnab wal musawah. Baik. Qulna fil liqa'i al-awwal anna awwala fannin ta'allamnahu min fununi as-salasah min fununi ilmi al-balaghah wa huwa al-ma'ani. Wa fi hadzal kitab ja'a al-muallif bi sittati abwabin fi ilmi al-ma'ani. Wal an nahnu fi al-bab as-sadis wa huwa al-babul akhir qabla an nadkhul fi al-ilmi fi ilmi al-bayan. Baik. Fi hadzal bab insyaallah taala sanatakallam an salasati asya' al-ijaz wal itnab wal musawah. Limadza ja'alna hadhihi thalatha fi babin wahid? Lianna hadhihi thalatha naqul fihi taswiyah atau naqul fihi munasabah bainaha. Ya, al-ijaz ya, hada kalam qalil wal itnab kalam kasir wal musawah bainahuma. Ya. Baik, hadzal ladzi sanazkuruhu al-an insyaallah taala. Baik, nabda. Qala al-muallif rahimahullah al-babus sadisu fil ijazi wal itnabi wal musawati. Hada aidan minal muhim. Fahal al-awla fil kalami al-itnabu awil ikhtisaru awil taswiyah. Hada kulluhu yarji'u ila ma taqtadihi al-hal. Limada ja'alna hadal bab min abwabi ilmil ma'ani. Lianna fi ilmil ma'ani natakallam an kaifa naj'alil kalam hatta taqtadihi al-hal atau kama taqtadihi al-hal. Lidzalika al-ijaz wal itnab wal musawahada ya minal munasabah an takuna ya fi babin min abwabi ilmil ma'ani wa laysa min ilmil bayan wala ilmil badi'. Limadza nazkur hada? Baik. Karena kenapa kita sebutkan bahwasanya ijaz ini bagian dari ilmul ma'ani? Jadi nggak sembarangan. Ya, masing-masing dari tiga funun itu memiliki pembahasan yang beda-beda. Jadi nanti antum ada yang biasanya ya, kalau dalam misalkan tes masuk perguruan tinggi, ya, itu ditanya ijaz itu masuk ke pembahasan mana? Itu biasanya pertanyaan. Ma'ani, bayan atau badi, begitu. Ya, maka kaidahnya, cara memahaminya, bahwasanya ilmu ma'ani itu sesuai dengan namanya, mempelajari makna agar sesuai dengan kondisi. Itu dia. Ilmu ma'ani itu adalah ilmu yang mempelajari agar kalam itu sesuai dengan kondisi, agar tepat sasaran gitu maksudnya. Maka pembahasan ijaz, itnab dan musawah inilah ya pembahasan tentang kapan ya kita pakai ijaz. Ijaz itu artinya ya kalamnya ringkas ya, atau ikhtisar itu ijaz. Kemudian itnab itu kalam yang banyak ya. Makna yang kita sampaikan satu tapi kalamnya tiga misalkan. Atau musawah, kapan kita pakai musawah? Nah, itu dia. Ya, maka semua itu kembali kepada ya al-hal, tergantung kepada kebutuhan. Baik. Yaqulun, orang-orang mengatakan innal alfadha qawalibu lil ma'ani. Ya, au bi ibaratin awdah, al-alfadu thiyabul ma'ani. Lafaz itu adalah qawalib lil ma'ani. Ya, yang membolak-balik makna lafaz. Jadi lafaz itu antum menyampaikan misalkan lafaz A, maka makna yang disampaikan juga
juga seharusnya adalah A, begitu. Kapan dikatakan komunikasi itu salah? Ketika terjadi kesalahpahaman. Kapan terjadi kesalahpahaman? Ketika lafaz yang antum sampaikan, makna yang antum ingin bungkus dengan lafaz itu tidak dipahami sebagaimana mestinya oleh orang yang mendengarkan. Antum ingin menyampaikan makna A, antum gunakan lafaz yang salah, sehingga orang pun menangkapnya makna yang lain. Nah, sehingga terjadilah kesalahpahaman. Makanya orang-orang mengatakan al-alfaz siyabul ma'ani. Ya. Lafaz itu adalah pakaiannya makna. Jadi kalau kita ngomong ada lafaz, ada makna. Lafaz itu yang keluar dari lisan antum, makna itu yang dibungkus oleh lafaz tadi. Ya. Fastaubu imma an yakuna tawilan wa imma an yakuna qasiran wa imma an yakuna musawiyan. Namanya pakaian itu bisa dia lebih panjang dari yang dari badan, bisa lebih pendek dari badan, bisa juga sama ukurannya dengan badan. Maksudnya, kan ada jubah, ada baju kaos, ada celana pendek. Fa ba'dun nas yaj'alu thawbahu qasiran wa ba'duhum yaj'aluhu tawilan wa ba'duhum yaj'aluhu ala qaddihi musawiyan lahu. Ada orang yang pakaiannya panjang, ada yang pendek, ada yang sesuai dengan badannya dan seterusnya. Ya. Maka kalau antum berpakaian pendek itu ijaz, pakaian panjang itu itnab. Kemudian pakaian yang setara dengan badan itu ya at-taswiyah, ya. Baik. Kadzalika al-lafdhu binisbati lil ma'na. Qad yakunu al-lafdhu aksara minal ma'na. Kadang lafaznya lebih banyak daripada makna. Ya, kadang lafaz itu lebih banyak daripada makna. Kalau ini berarti namanya apa? Ijaz, itnab, atau musawah. Lafaznya lebih banyak daripada maknanya. Itnab. Ya. Wa qad yakunu aqal. Kadang lafaznya lebih sedikit daripada maknanya. Ijaz. Wa qad yakunu musawiyan. Ini ya, musawah. Fa in kana aqalla sumya ijazan wa in kana aktsar sumya itnaban wa in kana musawiyan fa huwa musawah. Wal aslu al musawah. Hukum asalnya adalah kalam itu musawah. Lafaz yang ingin disampaikan sebanyak makna yang ingin diucapkan. Walihada idja'a al ijazu qulna innahu sara mujazan li anna al ma'na kadza wal labdu kadza. Makanya kalau ada orang ngomong dengan bahasa yang ringkas, dengan ijaz, kita mengatakan dia adalah orang yang mujiz, orang yang mujaz, ya, orang yang ucapannya ringkas. Ya, karena apa kita katakan ringkas? Karena makna yang ingin disampaikan begini, tapi lafaznya begini. Lafaznya ringkas, tapi maknanya banyak. Hadis-hadis Nabi seperti ini. Hadis-hadis Nabi itu lafaznya ijaz. Ya, makanya Nabi dikatakan memilih jawami'ul kalim. Kenapa? Karena kalamnya sedikit, tapi maknanya banyak. Wa aidan naqulu fil itnab. Begitu juga kalau ada orang ngomong panjang lebar, ini biasanya di kelas. Ya. Ya, ketika Ustadz mensyarah isi kitab misalkan. Ya, tulisannya cuma sebaris tapi disyarah panjang lebar. Ini itnab namanya. Ya. Baik. Wa aidan naqulu fil itnab kana mutnaban fihi li anna al-lafdha kadza wal ma'na kadza. Idzan hadhihi ahwalul lafdhi binisbah lil ma'na. Berarti hukum asalnya tengah-tengah, musawah dulu. Kalau sedikit, ijaz. Kalau banyak, itnab. Baik. Kemudian, kullu ma yajulu fi sadri min ma'anin yumkin an yu'abbar anhu bi thalathi turukin. Setiap makna yang ada di dalam dada, ya, itu bisa kita ekspresikan, bisa kita ungkapkan dengan 3 cara ini. Yang pertama, al-musawah. Yang kedua nanti al-ijaz, kemudian yang ketiga al-itnab. Ma hiya al-musawah? Qala huna wa hiya ta'diyatul ma'nal muradi bi'ibaratin musawiyatin lahu. Menyampaikan makna yang ingin diniatkan, murad ya, menyampaikan makna yang ingin disampaikan bi'ibaratin musawiyatin lahu, dengan ibarah, dengan lafaz yang setara dengannya. Bi antakuna alal haddil ladzi jara bihi urfu awsatin nas, yaitu ya sesuai dengan batasan yang dikenal oleh urf kebanyakan manusia. Awsatin nas maksudnya ya manusia normal, ya. Normalnya orang itu berbicara sebanyak makna yang ingin disampaikan, begitu. Perhatikan cara menerjemahkan di situ. Wa humul ladzina lam yartaqu ila darajatil balaghah. Siapa maksudnya awsatin nas, manusia normal di sini?
yaitu orang-orang yang belum menaiki derajat dalam ilmu balaghah. Ya, walam yanhatu ila darajatil fahahah, darajatil dzaka. Ya, nahwa wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ya, manusia normal yaitu maksudnya orang yang nggak belajar balaghah, nggak sampai ke derajat yang tinggi lah. Perkataannya itu masih normal-normal aja, bukan ahli sastra. Baik. Makanya Allah katakan, ya, orang-orang yang ya yakhuduna fi ayatina, menyelami makna ayat-ayat, ya, berlebihan maksudnya. Fa'arid anhum, ya, jauhi mereka. Baik. Mundur fi syarah, yaqulu rahimahullah al-musawa falabdhu huna biqadril ma'na. Mundur fil fiqh salisa, falabdhu huna biqadril ma'na. Ya, contohnya di ayat ini sendiri, wa idza ra'aital ladina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum. Ini musawah namanya ayat ini. Ya, kenapa? Ya, karena maknanya sebanyak ya lafaznya, gitu. Tidak ada kata-kata yang diringkas di sini. Waqad yaqulu qailun innal ma'na aktsar li'anna yakhuduna tashmulul khawdal fi'li wal qawli, lakin lamma qala subhanahu wa ta'ala hatta yakhudu fi haditsin ghairi alimna annahu al khawdul qawli wa hina idzin yakunu al-lafdhu biqadri al ma'na. Baik. Di surat Al-An'am ini Allah katakan hatta alladina yakhudun. Yakhudun artinya menyelami, mendalami ayat-ayat Al-Qur'an, bukan tadabbur ini ya, berlebihan di sini. Maka orang yang seperti ini tercela. Dan al-khawd, mendalami ayat Al-Qur'an itu bisa fi'li dan bisa qauli. Bisa dengan perbuatan, bisa dengan perkataan. Ya, berarti ayat ini ijaz dong. Begitu kan? Karena ada makna yang tidak tertulis di situ. Yakhuduna al-qauli atau yakhuduna al-fi'li, tidak disebutkan. Apa maksudnya? Bisa saja ada yang mengatakan begitu, tapi itu salah kata Syekh, ya. Nah, kalau begitu baca lanjutan ayatnya, hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Berarti al-khawd di sini al-khawd al-qauli maksudnya. Berarti sekarang maknanya sebanyak lafaznya. Paham itu Muhammad Ahsan? Wadah insyaallah ya. Baik. Kadzalika qauluka qama Zaidun musawa wa aktsarul kalam musawa. Falau qultu 'allim Zaidan ilmal balaghah sara labdu musawiyan. Kadzalika idza qultu qul hadhil khubzah fal labdu musawin aidan lil makna. Ya, tidak ada makna yang tersembunyi. Qama Zaidun khalas. Qama Zaidun. Baik. Summa al-ijaz al-musawah tidak perlulah kita perhatikan karena itu hukum asal, tidak perlu kita mempertanyakan kenapa air itu bening. Udah memang itu asalnya. Baik. Wal ijazu huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu ma'a wafa'iha bil gharadi, yaitu menyampaikan makna bi ibaratin naqisah anhu, dengan kalimat-kalimat yang lebih sedikit darinya, dari makna itu maksudnya. Ma'a wafa'iha, akan tetapi menyampaikan makna itu ma'a wafa'iha, ya, tetap tertunaikan al-gharad, tujuannya. Maksudnya antum ingin ngomong apa tersampaikan dengan baik. Apa maksudnya ya? Semua yang ingin antum ingin ucapkan, makna yang ingin disampaikan tersampaikan. Ya, meskipun lafaznya lebih sedikit. Contohnya ya di hadis innamal a'malu binniyat. Bagaimana kalau antum inginnya ngomong banyak, ya, makna yang ingin antum sampaikan banyak, tapi lafaz yang antum pakai sedikit sehingga ada makna yang terlewat, itu namanya ikhlal nanti. Nanti akan kita lihat. Baik, qala Syari rahimahullah, ya. Yaqulu rahimahullah wal ijazu wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu ma'a wafa'iha bil gharad fa idza lam tafi, kalau tidak cukup, ya, tidak memenuhi tujuan, summiya ikhlalan. Ya, maka itu dinamakan ikhlal, ada khalal di situ, kekurangan, ada bolongnya. Idan fal ijaz, maka ijaz itu pengertiannya ta'diyatul ma'na bi ibaratin naqisatin anhu ma'a wafa'iha bil gharad wa yantiju an hadza, ya. Konsekuensi dari sini annahu la budda an yakunal ma'na aktsar wal lafdhu aqall. Berarti lafaznya harus lebih, maknanya harus lebih banyak, lafaznya lebih sedikit.
Lakinnahu yu'addil makna, tetapi maknanya memang sudah tersampaikan semua, tidak ada yang terlewat meskipun lafaznya sedikit. Nah, maka ijaz inilah yang menunjukkan kecerdasan seorang itu ijaz. Ya, kalau dia bisa meringkas kalam, sedangkan maknanya lebih banyak. Baik. Mithlu qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat fa hadza ijaz. Lianna innamal a'malu binniyat yadkhulu fiha ma sya'allahu mimma na'lam wa mimma la na'lam min umurid dini fil ibadah wal muamalat wa li hadza yu'addu hadzal haditsu nisfad din. Makanya hadis ini dikatakan setengah agama. Kenapa? Karena semua perkara agama masuk ke dalam hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Ini timbangan perkara batin. Makanya dikatakan ini adalah setengahnya. Dan timbangan perkara fi'li, ya, oleh yang perkara zahir, itu hadis Aisyah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kita sebagai manusia setiap harinya kita melakukan perbuatan imma, ya, perbuatan yang zahir atau yang batin, begitu ya. Perbuatan yang zahir ya salat, puasa, zakat. Ya, perbuatan yang batin yaitu ya a'malul qulub. Baik. Wa fi hadza aidan ijaz. Ya, saking banyaknya cakupan hadis innamal a'malu binniyat, dia dikatakan bagian dari setengah agama atau bagian dari ijaz juga. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, contoh yang kedua di hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Fa fi hadza aidan ijaz ma'a wuduhil ma'na. Wa minal ijazi qaulullahi ta'ala wa lakum fil qisasi hayah. Ya, di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kalian. Li'annana law aradna syarha hadhil jumlah la akhadat safahatin wa safahat. Nah, kalau kita ingin mensyarah kalimat walakum fil qisasi haya ini, ya, kita akan membutuhkan berlembar-lembar untuk menjelaskannya. Menjelaskan faedah dari ayat ini. Walakum fil qisasi haya. Jadi qisas itu sebenarnya ada kehidupan di situ. Maksudnya kehidupan bagi yang lain, kehidupan bagi kaum muslimin begitu. Kalau ada orang membunuh orang lain dengan sengaja, kita kisos dia, ya, sehingga ya orang-orang lain yang berniat ingin membunuh nanti tidak jadi membunuh. Ya, ada efek jera di situ. Berarti dia seolah-olah telah memberikan kehidupan bagi orang-orang. Ya. Lakin hunaka syartun lil ijaz wa huwa an yafiya bil gharad. Ya, jadi syarat ijaz itu adalah dia harus menunaikan tujuannya. Jadi berapa makna yang disampaikan ya segitu. Ya, tersampaikan semua. Wa qad dzakara al-muallif rahimahullah annahu yu'ta bi ibaratin naqisatin ma wafa'iha bil gharad. Wa naqs qad yakunu naqsan fil jumal wa qad yakunu naqsan bil hadab. Ya, jadi mengurangi lafaz agar menjadi ijaz. Kita punya kalam yang panjang ini, kita ingin meringkasnya, kita jadikan dia ijaz. Maka harus ada yang dihapus berarti kan? Ya. Jadi naqs itu bisa dengan hadzaf, ya. Naqs jumal itu bisa dengan naqs bil hadab. Wa hadza aktsar ma yakunu fil qasasi fil Qur'anil Karim. Ya, ini yang banyak terjadi, banyak terdapat di dalam kisah-kisah dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau ta'ammalna qissata Yusuf atau qissata Musa alaihi wassalam lawajadna fihi ma hasban katsiran wa hadza ma nusammihi ijazan. Kalau baca kisahnya Nabi Yusuf dalam Al-Qur'an dan kisahnya Nabi Musa, nanti akan mendapati banyak yang dihapus di situ. Kenapa dihapus? Ya, memang karena tidak ada faedahnya atau tidak ada ibrah yang ingin diambil di situ. Ya, maka kisahnya diringkas demikian rupa, diambil poin-poin paling pentingnya saja yang ingin disampaikan di situ. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengajarkan kita tentang pentingnya bersabar, ya maka Allah bawakan kisah-kisah Nabi Musa atau Nabi Yusuf yang ada kaitannya dengan perbuatan sabar. Ya, adapun yang tidak ada kaitannya dengan perbuatan sabar itu bisa jadi disebutkan di ayat-ayat yang lainnya nanti. Wa qala al-muallif rahimahullah fa in lam yafi bil gharadi summiya ikhlalan. Ya, maka kalau dia tidak menunaikan tujuannya, paham itu makna lam yafi bil gharad? Apa maksud? Ya. Mana yang disampaikan tidak terwakili semua gitu. Nah, maka ini dinamakan ikhlal. Idan ikhlal hada jayyid am la? La tabaan. Ya, ikhlal hada ghairu jayyid. Masalan qaulus syair huna
wal 'aisyu khairun fi dhilalin nuki mimman 'asha kadda. Ya, muraduhu annal 'aisya ar-raghda fi dhilalil humki khairun minal 'aisy syaqi fi dhilali al-aqal. Al-'aish artinya kehidupan. Ya, kehidupan khairun itu lebih baik fi dhilalin nuk. Ya, dhilal artinya naungan. Ya, naungan fi dhilali an-nuk. An-nuk itu artinya al-jahal, al-hamaqah, kebodohan. Kehidupan itu lebih baik berada di bawah bayang-bayang kebodohan. Mimman asya kadda, daripada ya orang-orang yang hidup di bawah kadda. Ya, di bawah kadda itu artinya kadda ya, kiddu itu kerja keras istilahnya. Ya, kesulitan lah, hidup yang sulit gitu. Ya, berarti maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah bahwasanya kehidupan ya, dalam keadaan bodoh ya, itu lebih baik daripada kehidupan ya apa namanya dalam kondisi sulit begitu. Ya, lebih baik bodoh daripada ya, capek-capek kerja. Ngerti maksudnya? Ya, bodoh tapi kaya itu lebih baik daripada antum hidup dalam kondisi capek-capek, sulit, ya, miskin begitu. Itu sebenarnya mana yang disampaikan. Tapi kalau hanya melihat kepada syair ini saja, ya, ada banyak yang kurang di situ. Wal 'aisyu khairun fi dhilalin nuk. Ya, kehidupan itu lebih baik di bawah bayang-bayang kebodohan. Kehidupan yang bagaimana maksudnya di sini? Orang yang bodoh yang gimana maksudnya? Kan ada orang bodoh yang miskin, ada orang bodoh yang kaya. Maksudnya di sini adalah orang bodoh yang kaya itu lebih baik daripada orang pinter tapi miskin. Itu maksudnya kan. Tapi di sini dia hanya bilang orang yang bodoh lebih baik daripada orang yang miskin. Gimana itu? Ya, orang yang bodoh lebih baik daripada orang yang miskin. Ini kan maknanya kayak gimana gitu. Masih ada yang kurang, masih banyak yang belum disampaikan di situ. Makanya dikatakan di situ muraduhu, maksud dari pembuat syair ini adalah al-'aisyar raghda, kehidupan yang mewah, yang senang-senang, fi dhilalil humki, di bawah bayang-bayang kebodohan, lebih baik daripada kehidupan yang syaq, ya, kehidupan yang sulit di bawah bayang-bayang akal. Jadi maksudnya adalah ya, antum kaya tapi bodoh lebih baik daripada ya pinter tapi miskin tapi hidupnya sulit. Itu kan makna yang disampaikan oleh penyair di sini. Tapi kalau hanya melihat kepada syair ini banyak sekali makna yang terlewati di situ. Baik. Maka syair inilah yang dinamakan dengan al-ikhlal. Baik. Muraduhu qala syarihuna, kembali ke syarahnya di paragraf bawahnya. Muraduhu annal 'aisyar raghda fi dhilalil humki khairun min al-'aishi syaqi fi dhilalil aqli wa mana an-nuq al-hamq atau al-humq wal 'aisyu fi dhilalihi khairun mimman 'asha kadda wa mana al-kadd at-ta'ab, ya, kerja keras. Yaqulu innal 'aisyar raghda walau kana fi dhilalil humki khairun min 'aishi at-ta'ab walau fi dhilali al-aqal. Wa hadzal kalam mukhillun wa la yafhamu ma'nahu ahadun ma'annahu ghairu musallamun bihi wa nahnu nara anna al-'aisha fi dhilalil aqli wa in kana syaqqan khairun min al-'aishi fi dhilalin nuki ma'at tarafi wat tana'um. Ya, karena tentunya kita semua sepakat bahwasanya hidup ya apa namanya dalam kondisi sulit, hidup dalam kondisi miskin tapi berakal itu tentu lebih baik daripada hidup dalam kondisi kaya tapi bodoh. Ya, tentu kita sepakat semua seperti itu. Lakinna katsiran minan nas yuriduna hayatal bahaim. Karena itu kehidupannya bahaim yang seperti itu. Ya, kehidupan hewan ternak. Yuriduna an ya'ishu fi tarafin wa raqa, ingin hidup mewah, senang. Wa in lam yakun 'aishuhum mabniyan 'alal aqal, meskipun tidak dibangun di atas akal. Wa hadzal bait kama anna fihi ikhlalan fa fihi imlal wa fihi aidan adamu balaghah. Ini kalam seperti ini namanya kalam yang ikhlal, imlal. Ya, imlal ya yang membosankan. Nah, maknanya tidak sesuai dengan yang benar begitu ya. Dia menyampaikan makna yang salah. Wa fihi aidan adamu balaghah, dari tinjauan sastra salah
dari tinjauan makna juga salah, tidak mengajarkan makna yang benar. Wala yakhlu min ta'qid. Ya, juga di sini ada ta'qid. Ta'qid itu masih ingat ya, ta'qid lafzi ya, dan ta'qid maknawi. Ini ta'qid maknawi dia. Wa kana minal aula an yu'ta bi ghairi hadzal misal yakunu fihi ijaz lakinnahu yukhillu bil makna. Ya. Maka kata Syekh di sini seharusnya penulis nggak usah pakai contoh yang ini, ya, contoh yang lain aja, ya. Contoh lain yang yakunu fihi ijaz lakinnahu yukhillu bil makna, kama law qulna mathalan akrimit talabah wa qasadna an nukrimat talabah al mujtahidin fa fi hadza ijaz lakin fi ikhlalun bil makna al maqsud. Kalau katakan muliakan para santri, ya, ini ikhlal ini, ya, dari jumlah lafaznya ijaz dia, tapi tidak tersampaikan semua dengan benar. Berarti antara ijaz sama ikhlal ini, ya, beda tipis, ya, tipis sekali bedanya, ya. Ini ikhlalun bil makna al maqsud li'anna al maqsud at-talabatu al mujtahidun. Kalau annal mukhataba akramal jami' wa qala al mutakallim limadza tukrimul jami' qala ana ma qasadtu ila al mujtahid qulna lahu la yujadu fi kalamika ma yadullu ala dzalik. Ya. Ketika dia mengatakan akrimit talabah, kemudian kita akramna kullat talabah, kemudian dia marah-marah, kenapa antum muliakan semuanya? Yang saya maksud adalah mujtahid saja. Maka kita katakan kepada dia balik, tadi antum ngomong nggak ada yang menunjukkan begitu masalahnya. Antum mengatakan akrimit talabah doang, ya. Ikhlal kalam antum itu, gitu. Ya. Faqala hadza ghairu sahih inna fi kalami ma yadullu alaihi. Dan dia bantah lagi, ya. Hadza ghairu sahih. Ini salah bantahan seperti itu. Inna fi kalami ma yadullu alaihi li'anna al-ikram inna ma yakunu li mustahiqihi wa huwa al-mujtahid. Amma talibul muhmilul kasulu fala yastahiqul karam. Fa sanaqulu lahu hadzal ijaz ijazun mukhil li'annahu lam yatabayyana al-murad. Nah, ini banyak kita dapati yang seperti ini. Ya. Dia ingin ijaz, tapi bukan pada tempatnya. Ya. Ijaz itu bukan hanya memangkas lafaz menjadi sedikit saja, ya, tapi harus juga memperhatikan jumlah makna yang ingin disampaikan. Baik, wa hadza qad yamurru alaina katsiran fa ba'dun nas yatakallamu bi ijaz lakinnahu yakunu ijazan mukhillan ghairu wafin bil maqsud. Ijaz ya ijaz, tapi setidaknya sampaikan semua maknanya, ya. Fa hadza la yu'addu minal balaghah fi syai'. Ini bukan bagian dari balaghah. Fa yu'addul kalamu minal balaghah idza kana al ijazu muaddiyan lil maksud. Dikatakan ijaz itu kalau tersampaikan semua maksud kita. Idan idza kana al-lafdhu aqalla minal ma'na summiya ijazan. Hadza idza waffa bil gharad. Maka ijaz itu bukan hanya masalah lafaznya lebih sedikit daripada makna, bukan, tapi syaratnya harus wafin bil makna, wafin bil gharad. Fa in lam yafi bil gharad summiya ikhlalan wa dzalika li anna al-mukhataba lam yastafid min hadzal lafz fayakunu fil kalami ikhlal. Paham teman ikhlal hada? Ikhlal hada nau' minal khata'. Nau' minal khata' fil kalam. Limadha? Li'anna al-mukhatab lam yastafid min hadzal lafzi syai'. Baik. Summa ats-tsalits al-itnab wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidatin anhu ma'al fa'idah. Ya, al-itnab hada al-lafzu aksar minal ma'na. Ya, menyampaikan makna dengan ibarah zaidah, dengan istilah, dengan lafaz yang lebih banyak, ma'al faidah, tapi bukan menambah yang nggak ada faidahnya di sini. Ya, ma'al faidah ini patokannya, ma'al faidah, bukan kalam yang bla 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 nggak ada maknanya, ada maknanya. Ya, karena di dalam Al-Quran sendiri ada. Contohnya, Rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba. Ya, wahai Rabbku, sungguhnya tulang-tulangku telah melemah dan rambutku menyala dengan uban, maksudnya telah tua, ya. Ai kabirtu fa idza lam takun fi ziyadati faidatun summiyat tatwilan. Ya. Kalau ya kita menambah lafaz tapi nggak ada faidahnya, itu namanya tatwil. In kana fi ziyadah ghairu muta'ayyanah wa hashwan in ta'ayyanat fa tatwilu nahwa wa alfa qaulaha kadiban wa maina wal hasyu nahwa wa a'lamu ilmal yaumi wal amsi qablahu. Baik, naqra syarh. Qala syarih al-itnabu wa huwa ta'diyatul ma'na bi ibaratin zaidatin anhu ay anil ma'na ma'al faidah fa in lam yakun fi ziyadah faidatun summiyat tatwilan. Jadi kalau ijaz
ada salah itu ikhlal. Kalau itnab ada salahnya itu namanya tatwil. Ya, tatwil itu nanti dibagi dua. Ya, tatwil itu ingkanat ziyadah ghairu muta'ayyinah. Kalau dia muta'ayyinah maka dia namanya ya sama hashwan. Ya, kalau dia muta'ayyinah, mithlu qawlihi rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba fa hadhihi kinayatun an kibaris sin. Walau qala rabbi inni kabirtu la sahal kalam adon, ya kan? Ya. Ya, panjang lebar dia bilang tulang saya melemah, rambut saya beruban. Kenapa nggak bilang saya sudah tua, gitu kan? Ya, tapi memang dalam doa itu kita harus panjang lebar. Ya, dalam doa itu salah satu adab dalam doa itu adalah kita menampakkan izharu ad-dha'af, menampakkan kelemahan ketika berdoa. Baik. Li'anna al-maqsuda hasal lakinnahu arada an yubayyana dilala al-wadhiha ala kibarihi. Di situ ya, ingin menyampaikan tentang apa namanya tanda-tanda ya, usia senjanya, tidak menggunakan saya sudah tua langsung begitu. Wa huwa al-jam'u baina hadaini al-amrayni wahanul azmi wasti'alur ra'si syaiba. Maka di situ dikumpulkan dua tanda tua, yaitu melemahnya tulang dan berubannya rambut. Kalau anna ahadahuma takhallafa falaisal akhar dalilan 'alal kibar li'annahu rubbama an yahinal 'azmu min maradin ma'asigari. Ya, berarti kalau kita sebutkan satu dari dua tanda itu saja, misalkan dia mengatakan rabbi inni wahanal 'azmu minni, sampai situ doang, maka itu tidak menunjukkan bahwasanya dia telah tua. Karena melemahnya tulang itu bukan hanya karena tua, bisa saja karena penyakit meskipun masih muda. Ya. Wa rubbama yasta'ilur ra'su syaiba ma'a sigarihi wa hadha waqi. Kemudian ya, kalau tanda yang kita sebutkan itu hanya tanda beruban saja, ya, maka bisa saja orang itu masih muda tapi sudah beruban. Wa hadha waqi, so? Ada orang-orang yang seperti itu, ya. Baik. Akan tetapi di dalam ayat ini dikumpulkan dua-duanya, tulang lemah dan beruban. Kan semakin jelas, semakin yakin kita, oh ini tanda tua nih, tanda ketuaan, ya. Tanda orang sudah tua. Kalau ada orang datang mengatakan, ya, tulang saya lemah, ya, belum tentu itu tanda dia sudah tua. Bisa jadi itu karena penyakit. Ada orang datang mengatakan saya beruban, belum tentu itu tandanya tua, ya. Nah, karena bisa jadi itu ya adalah ya, uban yang tumbuh di awal saja. Banyak orang yang seperti itu. Nah, tapi kalau ada orang datang kepada kita mengatakan tulang saya lemah, rambut saya beruban, yakin kita dia pasti tua. Orang yang sudah tua. Lebih menunjukkan makna telah tua begitu. Wa kama dzukira yughni an hadza rabbi inni kabirtu lakinal maqam maqamu du'a. Tapi di sini konteksnya kan konteks doa. Ya, maqam maksudnya konteks. Fayaqtadil itnabu bima yakunu wasilatan lirrahmah wal atfi war ra'fah bidda'i. Maka dalam berdoa itu ya, yaqtadi al-itnab, mengharuskan kita untuk beritnab panjang lebar. Kenapa? Agar itu menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan ataf, rasa kasihan, ar-ra'fah bidda'i dan seterusnya. Baik. Ada insyaallah taala nuwasil fi al-liqa'il qadim bismillah. Wallahu taala a'lam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.